Halo, selamat datang di channel Blindside. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Dan untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Pada tahun 2015, terjadi peristiwa tragis yang menewaskan 2 orang dengan kondisi mengenaskan di dalam mobil yang terbakar dan 1 orang lainnya yang tergeletak di lantai. Siapakah pelaku kejahatan ini? Langsung saja simak cerita lengkapnya. Bagian 1, lokasi kejadian. Peristiwa ini terjadi di Pembroke Christian County, Kentucky, bagian dari wilayah metropolitan Clarksville, Tennessee, dengan populasi sekitar 869 orang menurut sensus tahun 2010, dengan luas wilayah sekitar 1,1 mil persegi. Ini adalah kota kecil di selatan yang terletak di bagian barat negara bagian yang berbatasan dengan Tennessee. Pada tanggal 19 November tahun 2015, sebuah mobil ditemukan terbakar di dekat ladang jagung sekitar 1 km di luar kota Pembroke di Rosetown Road. Ketika api berhasil dipadamkan, mereka menemukan mayat yang terbakar. Pemadam dan polisi kemudian menemukan jasad lainnya di dalam mobil. Setelah dilacak, alamat korban itu berada di Pembroke 443 South Main Street yang merupakan milik Calvin dan Pam Phillips. Polisi mendapatkan surat perintah penggeledahan dan menemukan seorang pria tergeletak di lantai dalam keadaan meninggal dunia dengan luka tembak di dadanya. Ketiga korban tersebut kemudian diidentifikasi sebagai Calvin Phillips yang berusia 58 tahun, dia adalah korban yang ditemukan di dalam rumah. Kedua, Pamela Phillips yang berusia 53 tahun, dan terakhir yaitu Ed Dansereau yang berusia 63 tahun, yang merupakan tetangga dari keluarga Phillips. Bagian 2, penyelidikan dan penangkapan. Tak lama, polisi mulai menyelidiki kasus ini, menginterogasi para tetangga untuk mencari hubungan antara kejadian ini dengan kasus lainnya. Dari semua catatan ternyata tidak satupun dari ketiga korban tersebut yang memiliki sejarah kriminal atau terlibat dalam hal yang jahat. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 20 November tahun 2019, tetangga lainnya, Mayor Angkatan Darat Christian Keith Martin, terkejut karena unit SWAT tiba-tiba muncul di depan pintunya, lalu dia ditahan oleh polisi militer selama 4 hari. Dia ditetapkan sebagai orang yang dicurigai oleh penyidik wilayah Kristen dan penyidik Angkatan Darat. Mayor Christian Keith Martin telah berkarir di Angkatan Darat. Dia ditempatkan di Fort Campbell yang berjarak sekitar 30 hingga 45 menit dari Pembroke. Kepolisian mendapat izin untuk menggeledah rumah Christian dan 3 kendaraannya untuk mencari darah, cairan tubuh, rambut, sidik jari, atau bukti apapun yang dapat mengaitkannya dengan pembunuhan tersebut. Setelah menyelidiki lebih jauh, mereka menemukan fakta jika Calvin Phillips akan bersaksi melawan Mayor Christian Martin di pengadilan militer yang akan datang, karena dia adalah saksi dari pihak pemerintah. Pengadilan ini ditujukan untuk kasus Christian yang dituduh oleh mantan istrinya melakukan pelecehan terhadap 2 anak serta tidak menjaga informasi rahasia dengan baik. Sidangnya dijadwalkan berlangsung 2 minggu setelah pembunuhan. Mungkin itu yang menjadi motif Christian marah pada Calvin. Selama penggeledahan oleh polisi, sebuah kamera pengawas diambil dari kediaman Christian. Pengacaranya mengklaim bahwa kamera tersebut akan menunjukkan jika Christian berada di rumah sekitar pukul 2 pagi pada tanggal 15 November. Saat itu seorang saksi potensial mendengar suara-suara yang berasal dari lapangan di sebelah rumahnya di mana mobil tersebut akhirnya ditemukan dalam keadaan terbakar. Pengadilan militer bagi Mayor Christian Martin tetap berjalan sesuai jadwal meskipun ia adalah orang yang terlibat dalam pembunuhan 3 tetangganya. Dia dinyatakan bersalah atas 2 dakwaan salah menangani informasi rahasia dan 2 dakwaan penyerangan terhadap seorang anak. Namun, dia berhasil lolos dari 2 dakwaan pelecehan terhadap seorang anak dan melakukan ancaman. Christian Martin dituduh memukuli ketiga anak tirinya dari pernikahan yang berbeda. Informasi yang salah tersebut berasal dari sisi militer
dan laptop yang ditemukan di rumahnya dan diserahkan kepada FBI. Christian kemudian menjalani hukuman 6 bulan di penjara militer dan diberhentikan dari Angkatan Darat. Setelah dibebaskan, dia pindah ke North Carolina. Bagian 3. Kronologi kejadian. Joan Harmon menikah dengan Christian Martin dan mereka adalah tetangga keluarga Phillips dan Denserow. Joan dan Christian sedang dalam proses perceraian atas gugatan cerai dari istrinya karena Christian melakukan pelecehan fisik dan seksual terhadapnya dan ketiga anaknya. Pada tahun 2012, seorang hakim menolak perintah kekerasan dalam rumah tangga yang mendukung Joan Harmon dengan menyatakan tidak cukup bukti untuk menangkapnya. Keluarga Phillips percaya pada Joan dan bahkan menawarkan salah satu properti sewaan mereka untuk ditempati olehnya bersama anak-anaknya. Joan Harmon menyatakan dalam sebuah wawancara dengan reporter berita lokal bahwa Pam adalah ibu kedua baginya dan Cal luar biasa. Dia juga bercerita bila Calvin Phillips pernah membantunya mengumpulkan beberapa barang miliknya dan saat itulah mereka menemukan CD militer yang bertuliskan kata rahasia dan komputer militer di antara tumpukan selimut. Calvin dan Joan menyerahkan kepada FBI dengan keyakinan bahwa Christian seharusnya tidak memiliki informasi rahasia seperti itu. Calvin juga menemukan foto putra Joan yang menunjukkan adanya luka merah di punggungnya. Inilah yang menyebabkan Christian Martin diadili di pengadilan militer. Seandainya dia dinyatakan bersalah atas semua tuduhan, Joan Harmon akan menerima penyelesaian dari militer hingga 6 digit yang biasa disebut sebagai tunjangan kompensasi transisi. Setelah pindah, Joan, keluarga Phillips, dan Denserow mengikuti kelas membawa senjata yang tersembunyi bersama-sama. Polisi mengkonfirmasi hal ini pada penyelenggara kelas tersebut. Bagian 4. Pengadilan Militer Christian. Christian Kit Martin menyewa tim penyelidik swasta untuk menangani kasusnya. Para penyelidik ini mewawancarai Calvin Phillips di rumahnya sekitar 2 minggu sebelum pembunuhan. Mereka bertanya, mengapa dia menyerahkan materi rahasia kepada FBI? Saat melihat informasi rahasia sebanyak itu, dia berpikir, ini tidak seharusnya ada di sini, ujar Calvin. Polisi juga bertanya, apa yang dikatakan Joan Harmon kepadanya tentang hubungannya dengan Christian? Calvin menjawab, bila dia takut padanya dan mengkhawatirkan keamanannya. Ketika mereka bertanya tentang klaim pelecehan dan pencabulan, Calvin mengaku tidak pernah mendengar hal itu dari Joan. Selanjutnya, mereka secara khusus bertanya tentang klaim Joan bahwa Christian telah melakukan tindak senonoh padanya baik dari bagian depan maupun bagian belakang dan memukulinya. Calvin menjawab, tidak. Lalu mereka bertanya lagi tentang rumor perselingkuhan dirinya dengan Joan. Tetapi setelah pertanyaan terakhir itu, Calvin menyatakan bila dia tidak akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang akan dia sampaikan. Dalam wawancara Joan Harmon dengan jurnalis TV setelah pembunuhan tersebut, ia membantah rumor perselingkuhannya dengan Calvin Phillips dengan menyatakan bahwa mantan suaminya telah mencoba mendorong teori tersebut selama bertahun-tahun. Sementara itu, dalam formulir pengungkapan bukti dari negara bagian yang diserahkan pada tahun 2019, seorang mantan perwira di kepolisian Pembroke mengaku pernah memergoki Calvin Phillips dan seorang wanita yang sedang melakukan hubungan seks di gudang milik Calvin. Saat itu dia menunggu di luar dan ternyata 15 menit kemudian dia melihat Joan Harmon keluar dari gudang tersebut. Christian Martin berbicara dalam sebuah wawancara yang menyatakan bila dia tidak membunuh Phillips ataupun Denserow. Dia mengidentifikasi Calvin Phillips sebagai saksi utama berdasarkan informasi yang direkam dari wawancara dengan polisi. Dia juga berkata, bila Joan ingin membalas dendam. Hal itu dikarenakan beberapa hari setelah pembunuhan, ada seorang wanita menelpon ke stasiun berita lokal dan menyatakan bahwa Mayor Chris Martin di rumah kuning di seberang jalan memiliki bukti pembunuhan. Pada wawancara lainnya, Matt Phillips yang merupakan putra dari Calvin dan Pam mengatakan kepada para penyelidik bahwa saat itu ibunya bercerita pernah melihat tetangganya yang bernama Christian Martin sedang berjalan mondar-mandir di ladang dekat rumah mereka seperti sedang mengawasi kediamannya. Di sisi lain, terungkap kabar bila Joan pernah menikah dengan pria lain saat masih menjadi istri Christian Martin.
Dia akhirnya mengaku bersalah atas kasus itu karena menurutnya dia tidak memiliki uang untuk melawan tuduhan tersebut. Pada bulan Mei tahun 2016, John Harmon dijatuhi hukuman 5 tahun pengalihan pra-peradilan tanpa pengawasan. Bagian 5. Hukuman bagi Christian Martin. Pada tahun 2018, American Airlines tempat Christian Martin bekerja melakukan pemeriksaan latar belakang, tetapi mereka tidak menemukan catatan kriminal berat. Catatannya tidak menunjukkan adanya kejahatan atas vonis penyerangan terhadap anak dari pengadilan militernya. Penyerangan atau pemukulan terhadap anak dialihkan menjadi penganiayaan biasa dan membuat Christian Martin bekerja sebagai pilot komersial. Pada tanggal 11 Mei tahun 2019, Christian Keith Martin ditangkap ketika sedang menunggu untuk naik ke pesawat yang akan ia kemudikan menuju Charlotte, North Carolina. Penangkapan ini terjadi di Bandara Internasional Muhammad Ali di Louisville. Christian didakwa dengan 3 tuduhan pembunuhan, 2 tuduhan pencurian tingkat pertama, dan 3 tuduhan merusak bukti fisik. Dakwaan yang dijatuhkan menyatakan bahwa Christian menembak ketiga korban di rumah Philip. Dia kemudian memindahkan mayat Pam dan Ed ke mobil Pam, mengemudikannya keluar kota menuju jalan yang sepi dan membakar mobil tersebut. Dia kemudian kembali ke rumah keluarga Philip dan mencoba membakarnya juga. Namun Christian mengaku tidak bersalah di pengadilan. Ada juga tuduhan keterlibatan dalam dakwaan yang berarti bahwa negara percaya bila Martin bekerja sama dengan orang lain untuk melakukan pembunuhan tersebut. Orang ini belum diidentifikasi. Dia kemudian ditahan di penjara Christian County dengan jaminan yang ditetapkan sebesar $3 juta, yaitu $1 juta untuk setiap korban. Hakim pengadilan sirkuit John Atkins memenuhi permintaan negara untuk jaminan tersebut. Dia merasa bahwa Christian beresiko melarikan diri karena dia memiliki bakat dan kemampuan untuk menghilang. Hakim merujuk pada penggunaan media sosial dan penggunaan nama samaran oleh Christian untuk menyembunyikan identitasnya di media sosial. Hakim menyatakan hal inilah yang menjadi kekhawatirannya. Pada sidang Ikatan Permusuhan pada tanggal 17 Oktober tahun 2019, Lieutenant Scott Smith, penyelidik utama untuk Christian County, bersaksi bahwa Christian diduga pernah membuat beberapa akun media sosial di Facebook dengan menggunakan berbagai nama samaran dan memiliki beberapa ponsel serta alamat email dengan beberapa nama yang berbeda. Dia juga bersaksi bahwa para penyelidik dapat mengambil transkrip telepon antara Christian dan beberapa anggota keluarganya di mana dia meminta mereka untuk membuat PO Box di California dengan nama selain namanya. Kemudian, pihak pembela meminta agar jaminan ditetapkan sebesar $500.000 karena $3 juta terlalu tinggi. Namun hal itu ditolak. Sementara itu, tes DNA saat itu memakan waktu cukup lama, yaitu bisa 6 bulan atau lebih, sehingga tidak ada tanggal persidangan yang ditetapkan dan sampai saat ini, Christian Keith Martin tetap di penjara. Begitulah akhir dari kisah Christian Keith Martin. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.